seorang penguasa pantai utara, mengerahkan fitnah, tekanan, bahkan ilmu hitam. Namun semua itu tak mampu menggoyahkan satu hal. Ketenangan Sunan Bonang. Ketika ambisi bertemu keikhlasan, siapa sebenarnya yang kalah? Dan mengapa akhir kisah ini justru membuat seluruh pesisir terdiam? Sebelum kita masuk ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan like kalau kamu suka cerita penuh makna seperti ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah kekuasaan harus ditakuti atau dihormati? Dan pastikan kamu subscribe channel ini, karena masih banyak kisah wali, sejarah, dan cerita Nusantara yang akan kita bahas dengan sudut pandang yang jarang kamu dengar. Angin laut berhembus berat malam itu, membawa bau asin yang menyusup hingga ke serambi istana di pesisir utara Jawa. Ombak berdebur tak beraturan, seakan meniru gelombang kegelisahan yang mengaduk dada sang penguasa. Di kejauhan, lampu-lampu perahu nelayan berkelip kecil, tenang, dan patuh pada irama alam. Pemandangan itu biasanya menenangkan. Malam ini, tidak. Penguasa pantai utara berdiri mematung, menatap laut yang gelap. Jubah kebesarannya berkibar pelan. Takhta yang ia duduki selama bertahan-tahan terasa goyah, bukan oleh pemberontakan bersenjata, melainkan oleh bisik-bisik yang lebih tajam dari pedang. Nama itu berulang kali sampai ke telinganya, dibawa oleh pelayan, pedagang, bahkan prajurit. Sunan Bonang. Rakyat kini lebih mendengarkan petuah seorang wali. Gumamnya nyaris berbisik. Daripada titah rajanya. Di balairung istana, para penasihat telah menunggu. Wajah-wajah mereka tegang, seolah memahami bahwa malam ini bukan malam biasa. Sang penguasa melangkah masuk. Langkahnya mantap, namun matanya menyimpan api. Ia duduk di singgasana, menepuk sandaran kayu berukir dengan telapak tangan yang bergetar tipis. Laporkan, titahnya singkat. Seorang pejabat tua, maju. Ampun Gusti. Di desa-desa pesisir, Majelis Sunan Bonang semakin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk belajar agama, tetapi untuk meminta nasihat hidup. Mereka menyebut namanya dengan penuh hormat. Dan titahku, suara sang penguasa meninggi. Pejabat itu menunduk. Masih ditaati Gusti, namun tidak lagi sepenuh dulu. Kata-kata itu seperti palu. Sang penguasa mengepalkan tangan. Ia bukan raja kecil. Wilayahnya luas, pelabuhannya makmur, upeti mengalir dari laut dan darat. Namun kini, pengaruh yang tak terlihat menggerogoti wibawanya. Bukan kekuatan senjata melainkan kepercayaan. Seorang wali, katanya lirih, mengalahkan istana tanpa mengangkat pedang. Malam semakin larut. Di luar, suara gamelan dari perkampungan terdengar samar, bercampur lantunan doa yang tenang. Penguasa merasa itu ejekan. Ia memanggil panglimanya, seorang pria bertubuh kekar, dengan sorot mata setia. Panglima, ujarnya, apakah prajurit kita masih ditakuti? Masih Gusti, jawab sang panglima tegas. Namun, rakyat kini menimbang sebelum takut. Sang penguasa tertawa pendek, tawa yang pahit. Ketakutan yang ditimbang, bukan lagi ketakutan. Ia mengusir semua orang, kecuali dua penasihat terdekatnya. Lampu minyak meredup, bayangan menari di dinding. Di ruang sunyi itu, ambisi yang lama terpendam bangkit sepenuhnya. Wali itu tidak menantangku, katanya, perlahan. Namun pengaruhnya menelanjangi kekuasaanku. Jika dibiarkan, pantai utara akan lebih patuh pada kata-kata lembut daripada hukum istana. Salah satu penasihat menyela, hati-hati, ampun Gusti. Bukankah lebih baik berdamai? Bukankah ajarannya menenangkan rakyat? Tatapan sang penguasa membeku. Takhta tidak berdiri di atas ketenangan semata. Ia berdiri di atas kewibawaan. Ia bangkit, melangkah ke jendela, menatap laut yang hitam. Jika rakyat memilih wali daripada raja, maka raja harus bertindak di sisi lain pesisir, jauh dari gemerlap istana. Sunan Bonang duduk di serambi sederhana. Murid-muridnya telah pulang. Meninggalkan senyap yang hangat, ia memandang langit. Merasakan angin yang sama, namun hatinya tenteram. Seolah ia tahu tanpa perlu diberitahu bahwa malam ini keputusan besar sedang dirajut di balik dinding istana. Kembali ke istana, sang penguasa memanggil seorang utusan rahasia. Sebarkan kabar. Perintahnya pelan namun tegas.
Kabar tentang wali yang mengganggu tatanan, tentang ajaran yang melemahkan disiplin. Jangan kasar, cukup tanamkan keraguan. Utusan itu mengangguk, lalu menghilang ke lorong gelap. Penguasa menutup mata sejenak. Dalam benaknya terbayang wajah rakyat yang dulu menunduk penuh hormat. Kini, hormat itu terbagi. Ia merasakan cemburu bukan pada manusia biasa, melainkan pada cahaya yang tak bisa ia miliki. Jika kata-kata tak cukup, bisiknya, aku punya cara lain. Petir menyambar di kejauhan, menerangi langit sesaat. Laut bergemuruh, seolah alam memberi tanda bahwa langkah yang akan diambil bukan langkah ringan. Sang penguasa membuka mata, tekadnya mengeras. Malam ini, katanya pada diri sendiri, aku bersumpah, Bonang harus jatuh bukan demi kebencian, tapi demi takhta. Di pesisir yang sama, angin terus berhembus, membawa dua niat yang berlawanan. Ambisi yang membara dari istana, dan ketenangan yang berakar dari serambi sederhana. Dan di antara keduanya, pantai utara menahan napas, menunggu benturan yang tak terelakkan. Kalimat terakhir dari sumpah itu masih menggema di benak sang penguasa ketika fajar menyingsing di pantai utara. Cahaya matahari muncul perlahan dari balik laut, memantul di permukaan air yang tampak tenang berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di dalam istana. Sang penguasa tidak tidur semalaman. Ia duduk di singgasana dengan mata sembab, memandangi lantai batu, seolah di sanalah jawabannya tersembunyi. Pagi itu, Balairung kembali dipenuhi para penasihat, panglima, dan pejabat pelabuhan. Aroma kopi pahit bercampur ketegangan. Sang penguasa mengangkat tangan, meminta semua diam. Pantai utara ini berdiri di atas ketertiban, katanya dingin. Dan ketertiban hanya lahir dari satu pusat kuasa. Tak ada yang berani menyela. Seorang penasihat muda memberanikan diri maju. Ampun, Gusti, keresahan rakyat bukan pemberontakan. Mereka hanya apa? Potong sang penguasa tajam. Hanya lebih percaya pada nasihat seorang wali daripada hukum rajanya. Kata-kata itu jatuh berat. Nama Sunan Bonang tidak disebut, namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Dia menjadi jawaban paling aman. Sang penguasa berdiri. Mulai hari ini, kita tidak akan menyerang dengan pedang. Kita menyerang dengan cerita. Ia memberi isyarat. Seorang utusan rahasia melangkah maju, membungkuk dalam-dalam. Sebarkan kabar di pasar, di dermaga, di lumbung-lumbung padi. Perintah sang penguasa. Bisikan bahwa ajaran sang wali membuat rakyat lupa pada kewajiban. Bahwa kelembutan melemahkan disiplin. Jangan katakan itu perintah raja, biarkan seolah rakyat yang menyimpulkannya sendiri. Panglima mengangguk pelan, dan jika rakyat bertanya, Gusti, jawab dengan senyum. Ujar sang penguasa. Keraguan tumbuh paling subur dari senyum palsu. Hari-hari berikutnya, bisik-bisik mulai menyebar. Di pasar ikan, para pedagang saling melirik saat menyebut nama sang wali. Di pelabuhan, para awak kapal berdebat. Apakah benar ajaran kelembutan membuat orang lupa pada hukum? Di desa pesisir, sebagian rakyat mulai bimbang bukan membenci, tetapi bertanya-tanya. Namun, yang membuat sang penguasa gusar adalah kabar selanjutnya. Fitnah tidak berkembang seperti api liar. Ia menyebar, tapi juga padam oleh ketenangan. Di serambi-serambi desa, Sunan Bonang terus mengajar tanpa menyentuh isu istana. Ia berbicara tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Anehnya, semakin banyak keraguan ditanamkan, semakin rakyat merasa ajarannya meneguhkan, bukan melemahkan. Wali itu seperti air, geram sang penguasa saat menerima laporan. Semakin ditekan, semakin ia mengalir mencari jalan. Ia memanggil seorang dukun istana pria tua, dengan sorot mata tajam dan suara serak. Apa yang kau lihat? Tanya sang penguasa. Dukun itu menutup mata, meraba tanah dengan telapak tangan. Ada dua kekuatan, Gusti. Yang satu keras, yang lain lembut. Yang keras memukul, yang lembut meresap. Dan mana yang menang? Dukun itu ragu. Yang menang adalah yang diizinkan oleh hati manusia. Jawaban itu membuat sang penguasa marah. Aku tidak butuh teka-teki. Malam itu, ia berjalan sendiri di koridor istana. Bayangannya memanjang di dinding, tampak lebih besar dari tubuhnya. Ia teringat masa mudanya saat ia merebut takhta
dengan strategi dan keberanian. Dulu, ia percaya kekuasaan adalah soal keberanian menghadapi musuh. Kini, musuhnya tidak mengangkat senjata, tidak menantang, bahkan tidak menyebut namanya. Ini penghinaan, bisiknya. Keesokan harinya, ia mengubah rencana. Jika keraguan tak cukup, maka tekanan sosial harus bekerja. Pajak pelabuhan diperketat di desa-desa yang dikenal dekat dengan dakwah Sunan Bonang. Izin berdagang dipersulit. Tidak ada larangan langsung, hanya kesulitan yang pelen-pelen mencekik. Biar rakyat mengaitkan kesulitan itu dengan ajaran wali, katanya pada para pejabat, bukan denganku. Namun sekali lagi, hasilnya tak seperti yang diharapkan. Rakyat memang mengeluh, tetapi bukan kepada sang wali melainkan saling menguatkan. Mereka berkumpul, berbagi hasil, dan justru semakin sering mendatangi majelis Sunan Bonang untuk mencari ketenangan. Kabar itu sampai ke istana menjelang malam. Sang penguasa meremas cawan minumnya hingga hampir retak. Mengapa mereka tidak takut? Bentaknya. Panglima menjawab pelan. Mungkin karena mereka menemukan sesuatu yang lebih kuat dari takut. Gusti. Sang penguasa terdiam. Untuk pertama kalinya, bayangan kegagalan menyelinap ke dalam hatinya. Ia memandang ke arah laut dari jendela istana. Ombak tetap datang dan pergi. Tak peduli pada takhta atau wali. Jika cara halus gagal, katanya akhirnya, suaranya dingin, maka aku akan mencari kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan doa. Di kejauhan, langit kembali menggelap. Meski malam belum sepenuhnya turun. Di pantai utara, dua jalan semakin menjauh. Jalan ambisi yang kian keras, dan jalan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan di balik keputusan itu, sebuah langkah baru mulai terbentuk, langkah yang akan membawa kisah ini ke wilayah yang lebih gelap. Keputusan itu mengendap di udara istana seperti kabut asin dari laut. Sang penguasa tidak lagi bicara tentang bisik-bisik atau tekanan kecil. Ia menutup pintu balairung ropet-ropet, menyisakan lorong sunyi yang panjang tempat langkah-langkahnya bergema sendiri. Di benaknya, satu kesimpulan kian mengeras. Cara-cara halus telah gagal karena ia berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ditakuti. Sementara itu, jauh dari istana, pagi datang sederhana di desa pesisir. Matahari menyentuh atap-atap rumbia. Anak-anak berlari menyusuri pasir basah, dan para nelayan menyiapkan jaring. Di serambi kayu yang menghadap laut, Sunan Bonang duduk bersila. Tidak ada pengawal, tidak ada tanda kebesaran, hanya kitab tua di pangkuan dan wajah yang tenang. Murid-muridnya berkumpul satu persatu. Mereka datang membawa cerita tentang pajak yang naik, izin yang dipersulit, dan kabar burung yang menyudutkan. Sunan Bonang mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak membantah, tidak pula membela diri. Ketika semua suara reda, ia mengangkat pandangannya. Jika angin bertiup kencang, katanya pelan, apakah laut berhenti menjadi laut? Murid-murid itu saling pandang. Tak ada jawaban cepat. Jalan kita, lanjutnya, bukan untuk melawan angin, melainkan untuk tetap berlayar. Kata-kata itu menyebar lebih cepat daripada fitnah. Ia diulang dari mulut ke mulut bukan sebagai slogan, melainkan sebagai pengingat. Rakyat yang gelisah menemukan pegangan, mereka bekerja lebih tekun, berbagi hasil lebih adil, dan menahan diri dari kemarahan. Justru ketenangan itulah yang membuat sang penguasa di istana semakin gusar. Laporan demi laporan datang. Tidak ada kerusuhan, Gusti, tidak ada penolakan terbuka. Namun majelis wali semakin ramai. Sang penguasa menatap peta wilayahnya. Pelabuhan-pelabuhan yang dulu berdenyut dengan ketaatan, kini berdenyut dengan kepercayaan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia memanggil dukun istana kembali. Kali ini tanpa basa-basi. Aku butuh kekuatan, katanya. Bukan kata-kata. Dukun itu mengangguk pelan. Ada jalan, Gusti. Jalan yang jarang ditempuh karena risikonya besar. Sebesar apapun, jawab sang penguasa cepat. Jalan yang memanggil, dukun itu berbisik, bukan yang mengajar. Sementara rencana gelap mulai disusun, Sunan Bonang justru memilih jalan yang lebih sunyi. Ia meninggalkan Serambi beberapa hari. Berjalan dari desa ke desa tanpa pengumuman. Di tiap tempat, ia singgah sebentar membantu menimba air, memperbaiki perahu, atau sekadar duduk mendengarkan keluh kesah. Tidak ada
khotbah panjang. Hanya kehadiran. Di satu desa, seorang nelayan tua bertanya dengan suara gemetar, "Guru, apakah kami harus melawan?" Sunan Bonang menggeleng. "Melawan siapa? Penguasa?" Jawab nelayan itu ragu. Sang wali tersenyum tipis. "Jika engkau melawan, engkau akan melihat wajahnya di mana-mana. Jika engkau memperbaiki dirimu, engkau akan melihat jalanmu sendiri." Kata-kata itu sederhana, namun mengendap dalam-dalam. Desa-desa pesisir mulai dikenal bukan karena perlawanan, melainkan karena ketertiban yang lahir dari kesadaran. Ironisnya, ketertiban itulah yang membuat kebijakan istana tampak semakin kejam bila dibandingkan. Malam hari, Sunan Bonang duduk sendiri di tepi pantai. Ombak menyentuh kakinya, dingin dan ritmis. Ia menutup mata, berdoa, tanpa suara. Angin laut membawa aroma badai yang belum datang, seakan memberi isyarat bahwa jalan sunyi ini akan segera diuji. Di istana, sang penguasa memandang langit yang sama, bintang-bintang tertutup awan tipis. Ia merasakan ketegangan yang asing, bukan takut pada wali, melainkan takut pada ketidakmampuannya sendiri untuk mengendalikan keadaan. "Jika ia tidak mau melawan," katanya lirih, "maka aku akan memaksanya." Perintah rahasia pun dikeluarkan. Utusan berlayar malam itu juga menyeberangi perairan menuju tempot-tempot yang tidak tercatat di peta resmi. Nama-nama lama disebut, ritual lama dibangunkan dari tidur panjangnya. Semua dilakukan tanpa gemuruh, tanpa sorak karena yang akan dipanggil tidak menyukai keramaian. Sementara itu, di desa terakhir yang ia singgahi, Sunan Bonang berpamitan pada seorang anak kecil yang memeluk kitab kecilnya erat-erat. "Guru akan kembali?" tanya anak itu. "Jika Allah mengizinkan," jawabnya lembut. Anak itu tersenyum, senyum sederhana yang tidak tahu apa-apa tentang rencana istana, tentang ambisi, atau tentang jalan gelap yang sedang dibuka. Senyum itu mengikuti Sunan Bonang saat ia melangkah pergi, menyusuri pantai yang mulai digelapkan awan. Dua niat berjalan berlawanan malam itu. Yang satu menajamkan diri di balik rahasia, yang lain merendahkan diri dalam sunyi. Dan di antara keduanya, pantai utara kembali menahan napas karena benturan berikutnya tak lagi soal kata-kata, melainkan tentang kekuatan yang akan diuji oleh cahaya. Malam turun lebih cepat dari biasanya di pantai utara. Awan gelap berarak rendah, menutup bintang-bintang, seakan ingin menyembunyikan apa yang akan terjadi. Di istana, sang penguasa berdiri di ruang terdalam, ruang yang jarang dibuka, berbau dupa lama dan rahasia yang dipendam bertahun-tahun. Di hadapannya, dukun istana menata benda-benda asing. Tulang ikan pari yang menghitam, kain merah kusam, dan mangkuk tanah dari pesisir yang jauh. "Ini jalan yang kau pilih," ujar dukun itu, suaranya parau. Sekali melangkah, tak ada kembali. Sang penguasa mengangguk tanpa ragu. "Aku tidak butuh kembali, aku butuh menang." Dari balik laut, perahu kecil merapat di dermaga rahasia. Penumpangnya bukan pedagang atau nelayan, melainkan sosak-sosak dengan wajah tertutup, membawa peti kayu yang diikat rapat. Mereka datang dari tempot-tempot yang namanya tak pernah dicatat juru tulis istana pulau-pulau. Sunyi, tempat ilmu lama disimpan dan ditakuti. Ritual dimulai ketika hujan pertama jatuh. Di halaman tertutup, lingkaran digambar dengan arang dan darah ayam hitam. Mantra dilantunkan, rendah, dan berulang, memanggil sesuatu yang tidak menjawab dengan kata-kata. Angin berputar, obor-obor bergetar, dan laut di kejauhan mengaum seolah memahami panggilan itu. "Fokuskan niat," bisik dukun pada sang penguasa. Kekuatan ini tidak bekerja tanpa tujuan yang jelas. Tujuannya satu, nama itu terucap, lirih, namun tajam. Sunan Bonang. Di sisi lain pesisir, Sunan Bonang terbangun dari tidurnya. Ia duduk, merasakan dada yang berat bukan oleh sakit, melainkan oleh perubahan pada udara. Angin yang menyentuh serambi terasa berbeda. Lebih dingin, lebih padat. Ia tahu, tanpa perlu melihat, bahwa malam ini ada tangan yang mencoba memaksa alam. Ia berwudu, lalu berdiri menghadap laut. Doanya tidak panjang, tidak keras. Hanya pengakuan dan penyerahan. "Jika ini ujian," bisiknya, "kuatkanlah hati kami." Sementara itu ritual di istana mencapai puncaknya. Petir menyambar dekat, membuat tanah bergetar. Dukun berteriak,
memerintahkan semua menahan napas. Dari mangkuk tanah, asap hitam mengepul, membentuk bayangan yang bergerak bukan makhluk, melainkan kehendak yang diberi bentuk. Lepaskan, perintah sang penguasa. Suaranya hampir tenggelam oleh angin. Asap itu melesat, tak terlihat mata biasa. Menyusuri jalur angin menuju desa-desa pesisir. Malam itu, teror mulai merayap. Di satu desa, lampu-lampu padam serentak. Di desa lain, anak-anak terbangun menangis tanpa sebab. Nelayan yang masih di laut melihat bayangan melintas di atas ombak, membuat jantung mereka berdegup liar. Kabar menyebar sebelum fajar. Ada yang salah, kata orang-orang. Udara terasa berat, namun di tengah ketakutan, tidak ada amukan. Rakyat berkumpul, saling menguatkan, dan tanpa diminta mendatangi serambi Sunan Bonang. Sunan Bonang menyambut mereka dengan tenang. Ia tidak menjanjikan keselamatan instan. Ia mengajak mereka duduk, bernapas, dan mengingat apa yang mereka yakini. Ketakutan, katanya, adalah pintu yang paling mudah dibuka oleh kegelapan. Tutup pintu itu bersama-sama. Doa dilantunkan, bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai peneguhan. Dan anehnya, ketika doa itu mengalir, gangguan mereda, lampu menyala kembali. Tangisan anak-anak berhenti. Bayangan di laut menghilang seperti asap diterpa angin. Di istana, dukun terhuyung. Ada yang menahan, katanya terengah. Bukan dengan kekuatan sebanding dengan ketenangan, sang penguasa menatapnya tajam. Ulangi. Tidak bisa. Jawab dukun itu jujur. Semakin dipaksa, semakin berbalik. Seolah membenarkan kata-kata itu, angin tiba-tiba berubah arah. Asap yang tersisa berputar kembali ke lingkaran ritual. Obor padam, satu persatu. Seorang pelayan jatuh pingsan. Sang penguasa mundur, selangkah untuk pertama kalinya malam itu, ada keraguan di matanya. Ini belum selesai, katanya. Lebih kepada dirinya sendiri. Hujan reda, menjelang subuh. Di desa pesisir, fajar menyingsing membawa kelegaan. Sunan Bonang berdiri di ambang serambi, memandang laut yang kembali tenang. Ia tahu, ujian ini bukan yang terakhir. Jalan gelap telah dibuka, dan ia akan menuntut harga. Di istana, sang penguasa memerintahkan ritual dihentikan. Peti-peti ditutup kembali. Para pendatang diusir sebelum matahari naik. Namun di dadanya, ada sesuatu yang tertinggal, rasa dingin yang tidak berasal dari hujan. Ia memandang laut yang sama, kini berkilau keperakan. Jika kegelapan tak cukup, gumamnya, aku akan mencari cara lain. Pantai utara menyambut pagi dengan diam yang syarat makna. Ilmu hitam telah dilepaskan dan ditahan, dua kekuatan telah bersentuhan, tanpa benturan langsung. Dan semua yang hadir malam itu memahami satu hal. Bab berikutnya tidak akan lagi sebatas teror. Ia akan menyentuh hati, dan mungkin takhta itu sendiri. Fajar setelah malam ritual terasa ganjil. Laut tampak tenang, namun udara menyimpan sisa ketegangan yang belum luruh. Di desa-desa pesisir, orang-orang bangun dengan perasaan seolah baru saja melewati mimpi buruk yang tidak sepenuhnya mereka ingat. Mereka saling bertanya, memastikan satu sama lain masih baik-baik saja. Ketika matahari naik lebih tinggi dan tak ada tanda bencana, desas-desus pun berubah menjadi kesimpulan. Malam itu ada kekuatan gelap yang mencoba masuk dan gagal. Di istana, suasana berbeda. Sang penguasa berjalan mondar-mondir di ruang dalam, telapak kakinya menghantam lantai batu dengan irama tak sabar. Dukun istana duduk di sudut, pucat dan diam. Kegagalan ritual bukan hanya melukai rencana, tetapi juga harga diri. Kau bilang kekuatan itu akan patuh, kata sang penguasa tajam. Ampun Gusti, jawab dukun lirih. Ia patuh, sampai bertemu dengan ketenangan yang tak bisa disentuh. Kata ketenangan membuat sang penguasa tertawa pahit. Ketenangan lagi, seolah itu senjata. Namun jauh di pesisir, ketenangan memang sedang bekerja. Sunan Bonang tidak mengumumkan apapun tentang malam ritual. Ia tidak menuduh istana, tidak mengaitkan kejadian dengan ambisi penguasa. Ia memilih jalur yang membuat banyak orang heran, diam yang aktif. Ia membantu rakyat memperbaiki perahu yang rusak oleh badai, menenangkan anak-anak yang masih takut, dan mengajak para tetua desa berbincang tentang cara menjaga persatuan. Jika kita sibuk menyalahkan, katanya kepada mereka,
kita lupa menjaga. Namun benturan dua jalan tidak bisa dihindari lebih lama. Sang penguasa memutuskan langkah yang lebih berani. Ia memerintahkan pengawalan besar-besaran di desa yang dikenal dekat dengan Sunan Bonang bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengamankan ketertiban. Prajurit berdiri di persimpangan jalan, bendera istana berkibar, dan kehadiran kekuasaan menjadi nyata. Rakyat terbelah. Sebagian merasa aman, sebagian merasa tertekan. Ketegangan merambat seperti arus bawah laut tak terlihat, tapi kuat. Kabar itu sampai ke telinga Sunan Bonang saat ia sedang mengajar anak-anak membaca. Ia menghentikan pelajaran, menatap wajah-wajah kecil yang memantulkan kebingungan. Kita pulang lebih awal hari ini, ujarnya lembut. Sore itu, Sunan Bonang berjalan menuju balai desa, tempat prajurit berjaga. Tidak ada kemarahan di langkahnya, hanya niat untuk berbicara. Panglima yang bertugas terkejut melihat sang wali datang tanpa pengawal. "Apa keperluanmu?" tanya sang panglima, mencoba menjaga wibawa. "Menanyakan ketertiban," jawab Sunan Bonang. "Ketertiban? Untuk siapa?" Pertanyaan itu sederhana, namun menggantung. Prajurit-prajurit saling pandang. Sang panglima berdehem, "Untuk semua, agar tidak terjadi kekacauan." Jika ketertiban lahir dari takut, balas Sunan Bonang pelan, ia rapuh. Jika lahir dari kesadaran, ia kuat. Percakapan itu tidak berujung perintah atau bentakan. Sunan Bonang pamit, meninggalkan kata-kata yang terus berputar di benak para prajurit. Malamnya, beberapa dari mereka terlihat membantu warga menyalakan lampu jalan. Benturan pertama tidak terjadi dalam bentuk pedang, melainkan dalam bentuk pilihan kecil. Di istana, sang penguasa mendengar kabar itu dengan rahang mengeras. Ia menantangku di hadapan prajurit. "Tidak secara langsung, Gusti," jawab Panglima. "Iya, berbicara lebih berbahaya daripada menyerang," bentak sang penguasa. Ia memanggil dukun kembali. Kali ini dengan perintah berbeda. "Aku tidak ingin teror besar. Aku ingin keraguan yang terus menggerogoti." Dukun itu mengangguk ragu. "Itu bisa berbalik, Gusti." "Semua sudah berbalik," jawab sang penguasa dingin. Malam berikutnya, gangguan kecil mulai muncul lagi, bukan teror, melainkan bisikan. Mimpi buruk yang sama dialami beberapa orang. Perasaan tidak enak tanpa sebab. Namun setiap kali bisikan itu muncul, rakyat berkumpul, mengingat kembali nasihat Sunan Bonang. Mereka tidak menyebut nama penguasa, tidak pula menyalahkan. Mereka memilih saling menguatkan. Benturan dua jalan semakin jelas. Di satu sisi, ambisi yang memaksa halus, namun licik. Di sisi lain, keikhlasan yang menenangkan tanpa paksaan, dan di tengahnya, rakyat yang belajar memilih. Suatu malam, seorang pemuda dari desa datang ke istana sebagai utusan kecil. Ia diizinkan masuk karena membawa pesan damai. Pesan itu singkat. Rakyat ingin bekerja dengan tenang. Sang penguasa membaca pesan itu berulang. Kata tenang kembali menghantamnya. Ia menatap cermin perunggu, melihat bayangan dirinya sendiri, seorang raja yang mulai kalah oleh sesuatu yang tak bisa ditangkap tangan. Jika ketenangan mereka bertahan, gumamnya, ambisiku akan runtuh. Di pantai, Sunan Bonang kembali duduk di serambi, memandang laut. Ia tahu, benturan ini belum mencapai puncaknya. Namun ia juga tahu, setiap langkah yang diambil tanpa kebencian akan meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Malam itu, ombak berdebur pelan. Dua jalan telah bertemu bukan untuk saling menghancurkan, melainkan untuk menguji. Dan ujian berikutnya akan menyentuh lebih dalam, ke tempat yang bahkan sang penguasa belum siap menghadapinya. Malam itu, istana pantai utara tidak tidur. Lampu-lampu menyala lebih lama dari biasanya. Namun, cahaya itu tak mampu mengusir dingin yang merayap ke setiap sudut. Sang penguasa duduk sendiri di ruang pribadinya, menatap peta wilayah yang terbentang di meja kayu. Garis-garis pantai, pelabuhan, dan desa-desa pesisir tampak seperti urat nadi kekuasaannya. Namun kini, urat-urat itu berdenyut tak teratur. Sejak benturan dua jalan itu, laporan yang datang semakin membingungkan. Tidak ada pemberontakan, tidak ada teriakan menentang istana. Justru ketertiban rakyat meningkat, namun bukan karena rasa takut. Pajak tetap dibayar sebisanya. Kerja gotong royong berjalan, dan doa-doa
dilantunkan di rumah-rumah. Ketertiban tanpa ketakutan itu terasa seperti penghinaan terselubung bagi seorang raja yang terbiasa ditaati. Sang penguasa mengusap wajahnya. Kepalanya terasa berat. Sejak beberapa malam terakhir, tidurnya terganggu mimpi-mimpi yang sama, pantai tenggelam, istana retak, dan singgasana kosong dikelilingi suara ombak. Ia terbangun dengan dada sesak, keringat dingin membasahi pelipis. Pagi hari, seorang pelayan melapor dengan suara gemetar. "Ampun, Gusti." Beberapa bangsawan mengeluh sakit. Mereka mengaku gelisah, tidak bisa tidur. Belum sempat sang penguasa menjawab, seorang pejabat lain masuk. "Gudang pelabuhan timur rusak, Gusti. Bukan karena badai kayu-kayunya lapuk seketika." Sang penguasa terdiam. Ia menoleh ke arah dukun istana yang berdiri di ambang pintu. "Kau bilang ritual sudah dihentikan." "Benar, Gusti," jawab dukun itu. "Namun kekuatan yang dibangunkan tidak selalu pergi dengan tenang. Ada harga yang harus dibayar." Kata harga membuat sang penguasa tersentak. Ia teringat peringatan awal. Tidak ada jalan kembali. Kini, harga itu mulai menyentuh wilayahnya sendiri. Penyakit kecil merebak, kegelisahan menyebar, dan mimpi buruk menghinggapi orang-orang terdekatnya. Seolah bayangan yang dilepaskan telah kehilangan arah dan menggigit apapun yang dekat. Di desa pesisir, keadaan berbanding terbalik. Meski gangguan kecil masih muncul, rakyat menemukan cara menenangkannya. Ketenangan itu menular, seperti air yang meresap ke tanah kering. Kabar tentang penyakit di istana sampai ke telinga Sunan Bonang. Ia tidak bersuka cita, ia menunduk, berdoa, dan berkata pada murid-muridnya, ketika seseorang berjalan terlalu jauh dari dirinya sendiri, yang retak bukan hanya rencananya, hatinya ikut retak. Sementara itu, di istana, retakan itu semakin terasa. Sang penguasa mulai meragukan semua orang. Ia mencurigai penasihatnya, memarahi pelayan tanpa sebab, dan mengunci diri lebih sering. Kekuasaan yang dulu memberinya rasa aman, kini menjadi beban yang menghimpit. Suatu malam, mimpi itu datang lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di tepi pantai, memegang mahkota yang berat. Ombak datang, menarik mahkota itu dari tangannya. Ketika ia mencoba meraihnya, pasir runtuh di bawah kakinya. Dari kejauhan, suara lembut berkata, "Lepaskan." Ia terbangun dengan teriakan tertahan, nafasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan pada wali, bukan pada rakyat, tetapi pada kekosongan yang menganga di dalam dirinya. Keesokan harinya, ia memanggil panglimanya. "Apakah prajurit masih setia?" "Setia, Gusti," jawab sang panglima. Namun suaranya tidak seyakinnya dulu. "Apakah mereka ragu?" tanya sang penguasa. Panglima itu menunduk sejenak. "Mereka melihat rakyat tenang, Gusti, dan ketenangan itu menular." Kata itu kembali menghantam. Ketenangan. Sang penguasa menatap jendela, melihat laut yang berkilau di bawah matahari. Laut yang sama, yang dulu memberinya kekayaan dan kekuasaan, kini seolah menertawakannya dengan diam. Malam itu, ia memerintahkan semua ritual benar-benar dihentikan. Dukun diusir dari istana, peti-peti disegel, dan ruang rahasia ditutup. Namun, penutupan itu tidak serta-merta mengusir kegelisahan. Retakan sudah terlanjur ada. Di saat yang sama, Sunan Bonang merasakan perubahan. Udara terasa lebih ringan, meski ancaman belum sepenuhnya hilang. Ia duduk bersama murid-muridnya dan berkata, ketika kegelapan tidak lagi diberi makan, ia akan melemah. Tapi hati manusia butuh waktu untuk sembuh. Beberapa hari berlalu, penyakit di istana mereda perlahan. Gudang pelabuhan diperbaiki, namun sang penguasa tidak kembali seperti semula. Ia lebih sering diam, lebih sering termenung. Kekuasaan yang dulu ia genggam erat, kini terasa licin. Suatu senja, ia berdiri di balkon istana, memandang pantai yang mulai sepi. Perahu-perahu nelayan kembali dengan hasil cukup. Rakyat tertawa di kejauhan. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan melawan. Hanya kehidupan yang berjalan. Jika aku terus memaksa, gumamnya pelan, aku akan kehilangan segalanya. Di hatinya,
Sebuah pertanyaan muncul, pertanyaan yang belum pernah ia izinkan sebelumnya. Bagaimana jika kekalahannya bukan kehancuran, melainkan jalan menuju sesuatu yang lain? Pantai utara menyambut malam dengan angin lembut. Retak itu kini jelas bukan pada takhta, melainkan pada hati sang penguasa. Dan dari retakan itulah, kemungkinan baru mulai menyelinap, menunggu untuk diakui. Retakan itu akhirnya menemukan suaranya, bukan melalui gemuruh atau perintah keras, melainkan melalui keputusan sunyi yang diambil menjelang tengah malam. Sang penguasa berdiri lama di balkon istana, memandangi laut yang berkilau samar diterpa bulan. Angin membawa bau asin yang dulu selalu menguatkannya. Kini, bau itu terasa seperti pengingat bahwa segala yang ia genggam bisa terlepas kapan saja. Ia memanggil panglima kepercayaannya dengan isyarat singkat. "Siapkan perahu kecil," katanya pelan, tanpa lambang istana. Tanpa pengawalan, panglima terkejut. "Gusti, tidak ada yang perlu ditakuti," potong sang penguasa. "Yang perlu dihadapi adalah diriku sendiri." Malam itu, perahu kecil meluncur meninggalkan dermaga rahasia. Sang penguasa mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tertutup kerudung tipis. Ombak kecil memukul lambung perahu, seakan menghitung setiap detik, menuju pertemuan yang tak pernah ia bayangkan akan ia cari. Di sisi lain pesisir, serambi kayu diterangi lampu minyak. Sunan Bonang duduk sendirian, seolah telah menunggu tanpa benar-benar menunggu. Ia merasakan kedatangan itu bukan dengan mata, melainkan dengan keheningan yang berubah arah. Perahu merapat. Sang penguasa melangkah turun, kakinya menyentuh pasir basah. Untuk sesaat, ia ragu. Tidak ada prajurit, tidak ada teriakan, hanya suara ombak dan detak jantungnya sendiri. Ia melangkah mendekat, menunduk hormat, sebuah gestur yang tak pernah ia lakukan di hadapan siapapun. "Aku datang bukan sebagai raja," katanya akhirnya. "Aku datang sebagai manusia." Sunan Bonang mengangguk, mempersilakan duduk. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tatapan menilai. Hanya ruang untuk bicara. "Apa yang kau cari?" tanya sang wali pelan. Penguasa itu menarik napas panjang. Kata-kata yang selama ini terkunci kini berjatuhan. Ia berbicara tentang ketakutannya kehilangan wibawa, tentang ambisi yang menuntunnya pada jalan gelap, tentang mimpi-mimpi buruk dan penyakit yang menyentuh istana. Ia mengakui fitnah, tekanan, dan ritual yang berbalik menyakiti dirinya sendiri. "Aku ingin menang," katanya lirih. "Dan dalam keinginanku itu, aku lupa mengapa aku memerintah." Sunan Bonang mendengarkan tanpa menyela. Ketika penguasa itu terdiam, sang wali bertanya, "Jika engkau menang, apa yang kau harapkan?" "Ketertiban," jawabnya cepat. Lalu ia ragu. "Atau pengakuan?" "Pengakuan dari siapa?" tanya Sunan Bonang. Penguasa itu terdiam lama. "Ombak mengisi jeda." "Dari diriku sendiri," ujarnya akhirnya. Sunan Bonang menatap laut. Ketertiban yang lahir dari takut akan selalu menuntut korban. Pengakuan yang lahir dari ambisi akan selalu lapar. Tapi ada ketertiban yang tumbuh dari kesadaran ia tidak menyingkirkan raja. Ia menempatkannya. "Menempatkannya di mana?" tanya sang penguasa. Suaranya rapuh. "Ditanggung jawab," jawab sang wali. "Bukan di puncak ketakutan." Penguasa itu menunduk. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh ke pasir. "Aku sudah terlalu jauh," katanya. "Apakah masih ada jalan kembali?" Sunan Bonang tidak menjawab dengan kepastian instan. "Ada jalan," katanya pelan. "Tetapi bukan jalan untuk mempertahankan semua yang kau pegang." Penguasa itu mengangkat kepala. "Apa yang harus kulepaskan?" "Kesombongan untuk selalu benar," jawab sang wali. "Dan keberanian untuk mengakui salah." Malam kian dalam. Percakapan berlanjut tentang kebijakan yang mencekik, tentang prajurit yang bingung, tentang rakyat yang ingin bekerja dengan tenang. Sunan Bonang tidak memberi daftar perintah. Ia memberi cermin. Di cermin itu, sang penguasa melihat dirinya bukan sebagai raja yang diserang, melainkan manusia yang tersesat. "Aku tidak meminta engkau berpihak padaku," kata Sunan Bonang di akhir percakapan. "Aku meminta engkau berpihak pada kebaikan yang engkau tahu." Penguasa itu berdiri, membungkuk dalam-dalam. "Jika aku memilih jalan ini," katanya, "aku akan kehilangan sebagian kekuasaanku.
engkau mungkin kehilangan ketakutan orang-orang, jawab sang wali. Dan itu bukan kehilangan yang buruk. Sebelum fajar, sang penguasa kembali ke perahunya. Langkahnya lebih ringan, meski hatinya penuh. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil setelah ini akan mengguncang istana mungkin lebih hebat daripada ritual manapun. Di Serambi, Sunan Bonang memandang perahu yang menjauh. Ia berdoa singkat, bukan agar raja berubah seketika, melainkan agar ia diberi kekuatan menepati pilihan yang akan diambilnya. Saat matahari mulai mengintip dari balik laut, pantai utara terbangun oleh kabar-kabar kecil. Pengawalan berkurang, pajak ditangguhkan sementara, dan perintah untuk menghentikan tekanan keluar dari istana tanpa penjelasan. Orang-orang bertanya-tanya. Di istana, sang penguasa duduk di singgasananya dengan wajah baru, bukan wajah kemenangan, bukan pula kekalahan. Wajah seseorang yang berdiri di ambang kehancuran lama dan kelahiran baru. Pilihan telah diberikan, dan episode terakhir akan menentukan apakah pengakuan itu berbuah, perubahan atau sekadar menjadi rahasia yang tenggelam bersama ombak. Pagi itu, istana pantai utara terbangun oleh keheningan yang berbeda. Tidak ada trompet penanda perintah, tidak pula barisan prajurit berlari tergesa. Laut di kejauhan berkilau lembut, seolah menunggu keputusan terakhir yang akan menentukan arah wilayah pesisir itu. Di Balairung, sang penguasa duduk di singgasana bukan dengan dada mengembang, melainkan dengan bahu yang lurus dan napas teratur. Ia telah memilih. Para pejabat dikumpulkan. Wajah-wajah yang biasanya tegang kini dipenuhi tanda tanya. Sang penguasa mengangkat tangan, meminta diam. Mulai hari ini, katanya pelan namun jelas, tekanan dihentikan. Pajak pelabuhan diturunkan sementara. Izin berdagang dipermudah. Prajurit kembali ke barak, kecuali untuk menjaga keamanan nyata. Gumam terkejut menyebar. Seorang bangsawan tua memberanikan diri. Ampun, Gusti, apakah ini kebijakan baru? Ini koreksi, jawab sang penguasa, dan aku bertanggung jawab atasnya. Keputusan itu mengalir keluar istana, seperti air yang dilepaskan dari bendungan. Di desa-desa pesisir, kabar menyebar cepat. Para nelayan tersenyum ragu, pedagang menghela napas lega, dan para tetua desa saling menatap tidak percaya bahwa perubahan datang tanpa paksaan. Tidak ada pengumuman kemenangan, tidak ada nama wali yang disebut, hanya kehidupan yang kembali menemukan ritmenya. Di serambi kayu yang menghadap laut, Sunan Bonang menerima kabar itu dengan tenang. Ia tidak mengirim utusan, tidak pula menyampaikan pernyataan. Ia memilih bekerja seperti biasa, mengajar anak-anak, membantu warga, dan mendengarkan keluh kesah. Baginya, perubahan yang tidak dipamerkan lebih berpeluang bertahan. Namun akhir yang tak terduga belum sepenuhnya terungkap. Sore hari, sang penguasa melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sejak naik takhta. Ia berjalan ke balai desa terbesar tanpa jubah kebesaran, tanpa pengawal. Rakyat terdiam melihatnya. Ia berdiri di tengah lapangan, mengangkat suara dengan tenang. Aku tidak datang untuk memerintah, katanya. Aku datang untuk mengakui. Ia mengakui kesalahan kebijakan, tekanan yang melukai, dan langkah gelap yang pernah ia izinkan. Ia tidak menyebut ritual atau rahasia istana secara rinci, tetapi pengakuan itu cukup untuk mengguncang. Beberapa orang menunduk, beberapa terisak, sebagian masih ragu. Namun, kejujuran yang jarang itu membuka ruang baru. Aku tidak meminta maaf agar dimaafkan. Lanjutnya, aku meminta maaf agar kita bisa memperbaiki. Tidak ada sorak, tidak ada hujatan, hanya angin yang berembus, membawa bau laut dan harapan yang rapuh, namun nyata. Dari kejauhan, Sunan Bonang menyaksikan tanpa mendekat. Ia tahu, panggung itu bukan miliknya. Malam datang dengan langit cerah. Di istana, sang penguasa memerintahkan penutupan ruang rahasia selamanya. Benda-benda ritual dimusnahkan dengan cara aman, bukan untuk dipertontonkan. Dukun yang pernah diusir tidak dipanggil kembali. Ia memilih membangun ulang kepercayaan dengan kerja yang nyata, memperbaiki gudang pelabuhan, menata ulang kebijakan, dan membuka ruang dialog. Hari-hari berikutnya menjadi ujian sesungguhnya. Tidak semua orang percaya. Ada yang mencibir, ada yang menunggu raja tergelincir kembali.
namun kebijakan yang konsisten pelen-pelen meruntuhkan kecurigaan. Prajurit membantu warga saat banjir kecil datang. Pejabat mendengar sebelum memutuskan. Kesalahan diakui sebelum membesar. Suatu senja, sang penguasa kembali ke pantai, berdiri di tempat ia dulu bersumpah dengan amarah. Kini, ia menghela napas panjang dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak kehilangan tahta, aku menemukan fungsinya." Di Serambi, Sunan Bonang menutup pengajaran hari itu dengan kalimat singkat. Ketika seseorang berhenti melawan cahaya, bayangan akan mengecil sendiri. Murid-muridnya tersenyum, membawa pulang kata-kata itu tanpa fanfare. Akhir kisah ini bukanlah jatuhnya raja atau kemenangan wali. Akhirnya adalah perubahan arah yang sering kali lebih sulit daripada pertarungan. Ambisi tidak dihancurkan, ia dialihkan. Kekuasaan tidak diruntuhkan, ia ditempatkan. Pantai Utara kembali berdenyut dengan kerja dan doa, bukan ketakutan. Dan mereka yang mengingat kisah ini kelak akan berkata, yang paling tak terduga bukanlah kekuatan gelap atau karomah terang, melainkan keberanian seorang penguasa untuk mengakui salah dan kebijaksanaan seorang wali untuk tidak menuntut kemenangan. Di bawah bulan yang tenang, ombak terus datang dan pergi. Kisah ini selesai. Namun pelajarannya, berlayar jauh mengikuti angin, menyusup ke hati, dan bertahan lebih lama daripada gemuruh apapun.